yaitu penyimpangan-penyimpangan akidah yang dilakukan oleh umat Islam ini problem yang paling besar. Makanya harus mereka dikembalikan kepada akidah yang hak. Kalau akidah ini hak, benar, mengikuti jejak salafus saleh, maka mereka pun akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka menyimpang, maka yang datang adalah malapetaka seperti yang kita lihat sekarang ini. Umat ini menyimpang dari akidah yang hak, akidah yang benar. Mereka melakukan kesyirikan, mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah, mereka mentakwilkan nama-nama dan sifat Allah dan yang lainnya, sehingga datangnya malapetaka. Jadi kalau orang sudah menyimpang dari pemahaman yang hak, akidah yang hak, maka mereka mendapatkan malapetaka seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka kita berusaha mengkaji masalah ini dan juga menyampaikan dan mendakwakan masalah akidah ini agar umat Islam ini faham tentang akidah yang hak, akidah yang benar. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Di dalam kitab ini, dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kita bahas yaitu tentang akidah Ahlussunnah dan manhaj Ahlussunnah. Objek kajian akidah, kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu sesuai dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, ini meliputi topik tentang tauhid, tentang iman, Islam, masalah ghaibiyat, masalah yang gaib, masalah kenabian, masalah takdir baik dan buruk, kemudian berita-berita tentang hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang, kemudian dasar-dasar hukum yang qat'i, seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, termasuk juga dalam pembahasan akidah dibahas juga tentang sanggahan atau bantahan terhadap ahlul ahwa wal bid'ah, bantahan kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah, dan juga bantahan kepada semua aliran dan sekte yang menyempal lagi menyesatkan, serta sikap ahlu sunnah kepada mereka. Di dalam kitab-kitab akidah dibahas demikian. Jadi akidah bukan sekedar membahas tentang masalah tauhid, iman, Islam, masalah ghaibiyat, kenabian, takdir, tapi juga membahas tentang dasar-dasar hukum yang qat'i dan juga seluruh dasar agama dan keyakinan, termasuk juga bantahan atau sanggahan kepada ahlul bid'ah. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah saya sebutkan di dalam kitab ini, saya bawakan penjelasan Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibn Rajab wafat tahun 795 Hijriah. Kata beliau, as-sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i dan Imam Fudail bin Iyad. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan Ahlussunnah yaitu orang yang berpegang kepada sunnah. Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama yaitu jalan yang ditempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan, itu adalah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i dan Imam Fudail bin Iyad. Antum bisa lihat dalam buku itu tentang makna as-sunnah. Kemudian juga tentang al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah?
Al-jamaah, dikatakan al-jamaah artinya bersatu di atas kebenaran. Mereka tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, tidak mau keluar dari jamaah mereka, dan mereka mengikuti apa yang telah disepakati oleh salaful ummah. Ini saya kutip dari Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kemudian jamaah menurut ulama akidah adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat, karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Yang dikatakan jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Jadi kalau orang menamakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia harus berpegang kepada sunnah dan berpegang kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan bid'ah. Itu yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang mengatakan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan berpegang kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka tetap dalam kesyirikan, mereka berbuat kesyirikan, mengajak orang kepada kesyirikan, kemudian mereka menolak sifat-sifat Allah atau mereka mentakwil sifat-sifat Allah, kemudian mereka berbuat bid'ah dan mengajak orang kepada bid'ah, tidak bisa dikatakan mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka nggak bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dikatakan ahlus syirik wal bid'ah, karena mereka mengajak umat kepada kesyirikan. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah atau mentakwil sifat-sifat Allah, nggak bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Atau mereka menisbatkan kepada Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak termasuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah, karena Imam Abul Hasan al-Asy'ari awalnya dia memahami pemahaman Mu'tazilah kurang lebih selama 40 tahun. Setelah itu dia keluar dari Mu'tazilah, menetapkan nama-nama dan sifat Allah, kemudian mentakwil. Sebagian ditetapkan, sebagian ditakwil. Setelah itu beliau kembali kepada pemahaman salaf. Kembali kepada pemahaman salaf. Menetapkan seluruh sifat-sifat Allah, menetapkan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi yang sahih, dan menafikan apa yang Allah menafikan tentang dirinya dan juga yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis yaitu Al-Ibana an Usulid Diyana, kemudian juga Ar-Risalah ila Ahli Thagar. Itu kitab yang ditulis oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ketika masa antara pemahaman dia keluar dari Mu'tazilah kepada pemahaman Sunnah, antara itu, ini yang kemudian menyebar, diikuti oleh pengikut-pengikutnya sampai juga ke Indonesia ini. Pemahaman Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari, pada hakikatnya Abul Hasan berlepas diri, karena Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah tidak mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah, tidak mengajak orang untuk beribadah kepada selain Allah. Tapi kenyataan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah